sini kita akan mempelajari tentang fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer, ditambah kita akan langsung belajar tentang DNS server. Jadi kita akan mempelajari dua materi sekaligus, yaitu web server dan DNS server. Yang pertama, pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu yang pertama adalah bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai dari perangkat lunak atau software. Nah, jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Nah, bagaimana sih cara kerja dari web server? Di sini dari browser itu akan mengirimkan HTTP request kepada HTTP server atau file yang setelah kita buat, nanti HTTP akan merespon dan akan dikembalikan ke browser. Nah, jadi fungsi dari web server yang pertama adalah sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Secara umum beberapa fungsi web server sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache dan modul tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Ini web server sebagai hardware, yaitu bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Yang kedua, web server sebagai software, yaitu sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Di sini ada beberapa produk dari web server. Ini ada contoh-contohnya: Apache, IIS, Lightspeed web server, dan GWS. Nah, ini ada beberapa keunggulan dari masing-masing web server. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa tapi dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link, dapat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, mengklik teks dengan hanya mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Nah, di sini pengertian dari HTTP dan HTTPS. Yang pertama adalah HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, yaitu jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia atau Wikipedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file berupa teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure. Ya, ini adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Nah, cara kerja HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol komunikasi data antara klien dan server. Secara singkatnya, yang pertama adalah klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Nah,
cara kerja HTTPS dan HTTP sebenarnya tidak berbeda. Hanya pada bagian validasi HTTPS digunakan pada website apakah valid atau tidak, proses yang dinamakan SSL handshake. Nah, kita selanjutnya akan melakukan percobaan. Yang pertama adalah skenario percobaannya. Mohon maaf, kita tidak menggunakan yang ini, kita menggunakan jaringan yang kemarin sudah kita buat, yang lebih sederhana daripada yang ada di perintahnya. Di sini ada langkah-langkah percobaan. Oh ya, sebelumnya rangkaian kita kemarin seperti ini, sedikit sederhana, cuma untuk mempraktekkan web server dan DNS kita rasa sudah cukup. Yang diganti hanyalah server 1 menjadi DNS, server 2 menjadi web server. Nah, setelah simulasi jaringan sudah kita buat, selanjutnya di sini kita menyalakan HTTP komputer di web server, kemudian edit file index HTML sebagai berikut. Di sini yang kita ubah di bagian HTTP, lalu ke index.html, lalu di sini edit, ganti isi index HTML menjadi yang sudah disediakan atau sudah dibuat di sini. Kita ke web server, lalu ke index, di sini ada edit. Nah, di sini kita ganti sesuai dengan perintah yang ada di sini. Ini kemarin sudah saya ganti, jadi ada di HTTP lalu di edit di index. Nah, setelah itu kita akan coba pada PC1 apakah web browser dari tab desktop, buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL di sini. Jika berhasil maka akan tampil sebagai berikut. Maka kita akan coba menggunakan PC1 lalu membuka web browser. Di sini dari PC1 kita ke desktop, kita ke web browser. Nah, di sini kita masukkan URL-nya 434343.1. Ini sudah tampil sesuai dengan perintah yang ada. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat web server sederhana. Oke. Selanjutnya kita ke perintah DNS, karena untuk web server cukup sederhana, cuma seperti ini. Kita akan beralih ke DNS server. Nah, yang pertama adalah apa itu DNS? DNS yaitu Domain Name Server, adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Ya, normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. Nah, jadi fungsi DNS di sini adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Jadi kita akan merubah dari IP ke domain. Jadi bagian-bagian dari DNS ada beberapa, cukup banyak di sini. Nah, di sini ada .com, .org, .net, .uk. Nanti untuk ORG masih dibagi lagi, seperti Wikipedia nanti akan ada pembagiannya lagi. Jadi untuk
cukup beragam, jadi kita di sini akan mempelajari tentang cara kerja DNS-nya saja. Secara garis besarnya di materi sudah dijelaskan. Nah, di sini adalah cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root, name server, TLD, name server, hingga authoritative name server. Nah, di sini ada laptop, ada web server, head file, DNS record, alternative net server, TLD name server, root name server, resolving name server. Nah, di sini baru apa yang domain yang kita tuju. Di sini DNS query yaitu merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Ketika ini akan dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. Recursive query yaitu memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Nah, ini ada kemungkinan jawaban yang diberikan. Yang pertama adalah DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari root di root server ataupun authoritative name server. Nah, ini ada iterative query yaitu DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Selanjutnya, non-recursive query. Ini adalah proses pencarian informasi yang tercepat, tapi tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Nah, selanjutnya adalah DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor adalah merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Nah, selanjutnya root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tidak bisa ditemukan di ISP, maka sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja, yaitu root server yang diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Root server semacam ini dikelola organisasi seperti Internet System Consortium, VeriSign, ICANN, the University of Maryland, and the US Army Research Lab. Di sini juga ada TLD name server seperti .com, .org, .edu.id dan sebagainya yang sudah memiliki server yang spesifik. Authoritative name server yaitu setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server, yaitu jenis server yang memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Nah, di sini ada macam-macam DNS. Ada RA record, AAA record, MX record, CNAME record, NS record, PTA record, CERT record, SRV record, TXT record, dan SOA record. Nah, di sini mungkin kita yang gunakan hanya CNAME record dan A record, yaitu address name yang menyimpan informasi soal hostname, time to live (TTL) dan IP versi 4 address. Nah, lalu CNAME yang akan
merubah nama domain yang sudah disimpan melalui record. Nah, kita juga di sini akan melakukan percobaan. Di sini kita akan membuat skema jaringan yang lebih sederhana, yang kita akan gunakan jaringan yang tadi. Setelah kita buat, yang pertama kita siapkan DNS server di IP address 33.33.33.1, web servernya di 43.43.43.1, dan FTP servernya ini kita tidak menggunakannya. Lalu yang kedua, kita harus mengaktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar yang ada di bawah ini. Di sini ada jarcom.com dengan tipe record dengan detailnya merubah IP dari web server yaitu 43.43.43.1, dan di sini ada www.jarcom.com yang dengan tipe Gmail yaitu merubah jarcom.com menjadi www.jarcom.com. Kita ke DNS, kita ke bagian DNS. Nah, di sini ada ini yang kita remove. Jadi yang kita gunakan hanya dua ini, jarcom.com menggunakan record dengan IP addressnya 43.43.43.1, lalu www.jarcom.com dengan tipenya Synapse yang merubah nama dari jarcom.com menjadi www.jarcom.com. Apabila diakses tetap menuju ke web server yang sama di IP 43.43.43.1. Setelah kita menyiapkan service DNS dan sudah memasukkan DNS yang kita inginkan, nah kita melanjutkan percobaan yang ketiga, yaitu pada PC1 menjalankan perintah nslookup, yaitu nslookup jarcom.com. Apakah servernya sesuai dengan permintaan? Kita coba. Kita menggunakan PC1 ke command prompt dengan perintahnya nslookup jarcom.com. nslookup jarcom.com. Nah, kita lihat di sini berhasil. Kita ke server 33.33 sesuai dengan di sini, yaitu servernya ada di DNS-nya ada di 33.33.33.1, dan web servernya jarcom.com yang diakses berada di 43.43.43.1. Lalu kita akan melihat jalur dari www.jarcom.com. Perintahnya sama, nslookup www.jarcom.com. Nah, kita juga berhasil dengan hasil yang sama. Apabila kita mengakses jarcom.com ataupun www.jarcom.com, kita akan diarahkan ke halaman 43.43.43.1. Nah, pada percobaan selanjutnya kita menjalankan URL dengan jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil maka akan tampil sebagai berikut. Nah, kita akan coba
close dulu, kita menggunakan web server, kita masukkan jargon.com. Nah, ternyata berhasil. Kita bisa masuk di sini, dan kita akan ganti dari jargon.com menjadi www.jargon.com. Apakah akan tampil yang sama? Kita ulangi. www.jargon.com. Oh, sebentar. Nah, ternyata kita mengakses jargon.com ataupun www.jargon.com berhasil dengan hasil yang sama. Oke, untuk kelima dan keenam kita tidak bisa melakukan karena tidak membuat FTP server. Sekian presentasi dan percobaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.